Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gadara Devana Putra dari kelas 12 RPL 1 nomor absen 21. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi bahasa Indonesia, yaitu menilai karya melalui kritik dan esai. Kita langsung ke isi materinya. Isi materi dari pembahasan kali ini itu ada 6 ya. Yang pertama, membandingkan kritik sastra dan esai. Yang kedua, menyusun kritik dan esai. Yang ketiga, menganalisis sistematika kebahasaan pada kritik dan esai. Yang keempat, mengonstruksi kritik dan esai sastra dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Yang kelima, mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam buku pengayaan dan buku drama. Dan yang terakhir, merefleksi nilai dalam buku non-fiksi dan buku drama. Kita langsung ke bagian pertama, yaitu membandingkan kritik sastra dan esai. Di pembahasan kali ini, apa itu kritik sastra? Kritik sastra merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Sedangkan esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Yang kedua, ada syarat-syarat kritik sastra. Syarat yang pertama, kritikan diupayakan dapat membantu dan menaikkan taraf kehidupan sastra. Yang kedua, kritikan harus bersifat objektif. Yang ketiga, kritikan harus mampu memperbaiki cara berpikir, cara hidup, dan cara bekerja para sastrawan. Yang keempat, kritikan harus disesuaikan dengan lingkup kebudayaan dan tata nilai yang berlaku. Dan yang kelima, kritikan harus membimbing pembaca berpikir kritis dan dapat menaikkan kemampuan apresiasi masyarakat. Berikutnya ada ciri-ciri kritik sastra dan esai. Ciri-ciri kritik sastra, yang pertama, memberikan tanggapan terhadap hasil karya. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk atau kelebihan dan kekurangan sebuah karya sastra. Yang ketiga, pertimbangan bersifat objektif. Yang keempat, memaparkan jelasan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Yang kelima, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Yang keenam, tidak berprasangka. Yang terakhir, tidak terpengaruh siapa penulisnya. Nah, sedangkan ciri-ciri dari esai itu, yang pertama, berbentuk prosa. Yang kedua, singkat, dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Yang keempat, selalu tidak utuh. Yang kelima, memenuhi keutuhan penulisan. Dan yang terakhir, mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Ya, selanjutnya yaitu ada perbedaan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan atau isi. Perbedaan yang pertama, kritik itu objek kajian berupa karya. Sedangkan esai objek kajian berupa karya dan fenomena. Yang kedua, kritik terdapat deskripsi karya, sedangkan esai tidak ada deskripsi ringkasan atau sinopsis karya. Yang ketiga, kritik data yang disajikan bersifat objektif, sedangkan esai tidak selalu membutuhkan data. Berikutnya ada perbedaan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Perbedaan yang pertama, kritik penilaiannya terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Sedangkan esai, kajian dilakukan secara subjektif berdasarkan pendapat penulis esai. Yang kedua, kritik penilaian sering menggunakan kajian teori yang sudah mapan, sedangkan esai jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Yang ketiga, kritik pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh, sedangkan esai objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada aspek yang menarik menurut pandangan penulisnya. Sekarang kita berada di isi materi yang kedua, yaitu menyusun kritik dan esai. Di sini pembahasan yang pertama ada tahapan-tahapan melakukan kritik sastra. Tahapan-tahapan di sini ada 4 ya. Yang pertama, tahap deskripsi. Tahap ini di mana seorang kritikus menilai secara menyeluruh. Ada tahap penafsiran. Tahap ini di mana seorang kritikus memberikan penilaian secara khusus terhadap beberapa bagian dari sebuah karya sastra untuk diusung sebagai nilai lebih dari tujuan karya sastra itu dikeluarkan. Yang ketiga ada tahap analisis. Tahap analisis adalah tahap di mana seorang kritikus menilai dengan bahasa tutur pribadi dan wawasan keilmuannya terhadap karya sastra yang dikritik.
Yang keempat adalah ada tahap evaluasi. Tahap ini di mana seorang kritikus sastra memberikan penilaian final dan rekomendasi terkait dengan kekurangan dan kelebihan dari karya sastra yang dikritik. Berikutnya ada langkah-langkah menyusun paragraf esai. Yang pertama, menentukan judul esai. Yang kedua, menentukan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, menentukan tujuan penulisan esai. Yang keempat, menentukan jenis esai yang akan ditulis. Yang kelima, membuat kerangka paragraf. Yang keenam, membuat paragraf pembuka. Yang ketujuh, membuat paragraf pengembang. Dan yang terakhir, membuat paragraf penutup. Kita sekarang ada di materi ketiga, yaitu menganalisis sistematika kebahasaan kritik dan esai. Di sini ada jenis kritik. Jenis kritik itu yang pertama ada kritik sastra intrinsik, yang kedua kritik sastra entrinsik, yang ketiga kritik deduktif, yang keempat kritik induktif, yang kelima kritik impresionik, yang keenam kritik penghakiman, dan yang terakhir kritik teknis. Berikutnya ada jenis esai. Jenis esai yang pertama yaitu esai deskriptif, yang kedua esai kritik, yang ketiga esai reflektif, yang keempat esai pribadi, yang kelima esai cukilan watak, yang keenam esai tajuk. Selanjutnya ada struktur atau sistematika kritik dan esai. Yang pertama ada pernyataan, pendapat atau tesis. Di sini pengertiannya yaitu pendapat atau opini umum yang biasanya berupa pengenalan dan deskripsi karya pada kritik, atau pengenalan dan definisi umum isu pada esai. Yang kedua ada argumen. Argumen merupakan pendapat-pendapat penulis sebagai penjelasan khusus dari tesis umum yang telah dipaparkan. Dan yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan berbagai argumen yang telah disampaikan. Berikutnya itu ada kebahasaan kritik dan esai. Yang pertama menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Yang kedua menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang ketiga menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang keempat menggunakan kata kerja mental karena bersifat argumentatif. Kita ada di materi keempat ya, yaitu mengonstruksi kritik dan esai sastra dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Yang pertama ada tujuan penulisan kritik sastra. Tujuan yang pertama yaitu memberikan panduan yang benar cara memahami karya sastra. Yang kedua berguna untuk penyusunan teori sastra dan sejarah sastra. Yang ketiga membantu perkembangan kesastraan suatu bangsa karena memberikan penjelasan baik buruknya karya sastra. Dan yang terakhir ada memberikan manfaat kepada masyarakat tentang pemahaman dan apresiasi sastra. Yang kedua ada fungsi kritik sastra untuk membaca. Fungsi yang pertama yaitu mengetahui kekurangan atau kelemahan karyanya. Yang kedua mengetahui kelebihan karyanya. Yang ketiga mengetahui masalah-masalah yang mungkin dijadikan tema karangannya. Selanjutnya kita ada di materi yang kelima, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dalam buku pengayaan dan buku drama. Yang pertama ada menentukan nilai-nilai dalam buku pengayaan. Buku pengayaan keterampilan memuat materi yang dapat meningkatkan, mengembangkan, dan memperkaya kemampuan menghitung, memberi nama, menghubungkan, dan mengomunikasikan kepada orang lain, sehingga mendorong untuk berkarya dan bekerja secara praktis. Buku pengayaan kepribadian merupakan buku-buku yang dapat meningkatkan kualitas kepribadian, sikap, dan pengalaman batin pembaca. Selanjutnya ada nilai-nilai dalam buku drama. Yang pertama ada nilai didaktis, yang kedua ada nilai sosial, dan yang ketiga ada nilai budaya. Sekarang kita ada di isi materi yang terakhir, yaitu langkah menulis refleksi tentang nilai-nilai dari buku pengayaan dan buku drama. Yang pertama ada membaca buku dengan intensif dan cermat. Yang kedua refleksikan nilai-nilai dalam buku dengan pengalaman atau sudut pandang Anda. Yang ketiga susunlah refleksi Anda terhadap buku tersebut. Yang keempat gunakan kata-kata yang santun. Yang kelima jangan merefleksikan nilai-nilai yang tidak terdapat dalam buku. Dan yang terakhir periksa dan editlah untuk merapikan tulisan yang telah dibuat. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan saya ucapkan
Om Santi 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 Om.